Udah mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin melakukan wawancara terkait divisi keuangan atau penggajian karyawan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fauzan sebagai analis atau penanya dan teman saya. Bagus Dwi Putra Setiawan sebagai user atau pemberi jawaban. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu dapatkah Anda menjelaskan bagaimana proses penggajian saat ini dilakukan? Baik, untuk proses penggajian dimulai dengan pencatatan absensi harian karyawan yang dilakukan melalui sistem fingerprint atau aplikasi online. Data absensi ini kemudian diolah untuk menentukan jumlah hari kerja, lembur, serta ketidakhadiran. Setelah itu, bagian keuangan menghitung gaji berdasarkan gaji pokok, tunjangan, insentif, serta potongan seperti pajak dan BPJS. Setelah semua data dihitung dan diverifikasi, laporan penggajian dibuat dan diajukan ke manajemen untuk persetujuan. Setelah disetujui, pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan slip gaji diberikan kepada karyawan. Oke. Apa saja komponen dalam perhitungan gaji karyawan di perusahaan ini? Untuk komponen tersendiri, komponen utamanya dalam perhitungan gaji meliputi gaji pokok, tunjangan tetap seperti tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga. Untuk tunjangan yang tidak tetap seperti tunjangan makan dan transportasi, uang lembur, serta insentif kerja. Selain itu, terdapat potongan yang mencakup pajak penghasilan PPh 21, iuran BPJS, kesehatan, dan ketenagakerjaan serta potongan lain seperti cicilan koperasi atau pinjaman perusahaan jika ada. Oke, bagaimana mekanisme pencatatan absensi karyawan? Untuk pencatatan absensi dilakukan secara elektronik menggunakan mesin fingerprint atau aplikasi absensi berbasis web. Karyawan wajib melakukan absensi saat masuk dan pulang kerja. Sistem secara otomatis mencatat waktu kehadiran dan keterlambatan serta menghitung jam kerja yang efektif. Setiap akhir bulan, laporan absensi direkap oleh HRD dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan gaji. Oke, lalu apakah terdapat tunjangan atau insentif tambahan dalam penggajian? Ya, perusahaan memberikan berbagai tunjangan dan insentif tambahan, seperti tunjangan kinerja berdasarkan pencapaian target, bonus tahunan, dan insentif lembur. Ada juga tunjangan kesehatan bagi karyawan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, serta tujuan khusus untuk karyawan yang bekerja di lokasi terpencil. Oke, bagaimana sistem pemotongan pajak dan iuran lainnya diterapkan? Eh, Pajak penghasilan dihitung berdasarkan ketentuan PPh 21 sesuai dengan besaran gaji dan status tanggungan karyawan. Potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dilakukan secara otomatis sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, jika karyawan memiliki cicilan pinjaman atau kontribusi ke koperasi karyawan, potongan juga akan dilakukan sebelum gaji dibayarkan. Oke, seberapa sering pembayaran gaji dilakukan? Entah itu Gaji mingguan, bulanan, atau bulannya? Oke, gaji dibayarkan setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, untuk karyawan kontrak atau harian lepas, pembayaran bisa dilakukan secara mingguan atau sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja di awal. Oke, bagaimana perusahaan menangani keterlambatan atau ketidakhadiran karyawan dalam kaitannya dengan gaji? Oke, karyawan yang terlambat akan dikenakan potongan gaji berdasarkan kebijakan perusahaan. Misalnya, setiap keterlambatan lebih dari 30 menit dikenakan potongan tertentu. Jika seorang karyawan tidak hadir tanpa alasan yang sah, gajinya akan dipotong sesuai jumlah hari absen. Namun, jika ketidakhadiran disebabkan oleh alasan yang dapat diterima seperti sakit dengan surat dokter atau cuti resmi, maka tidak ada pemotongan gaji. Oke, apakah ada perbedaan sistem penggajian antara karyawan tetap dan kontrak?
Tentu, karyawan tetap biasanya mendapatkan gaji bulanan yang stabil, termasuk tunjangan dan fasilitas seperti asuransi kesehatan. Sementara itu, karyawan kontrak atau freelance biasanya dibayar berdasarkan jam kerja atau proyek tertentu tanpa mendapatkan tunjangan tetap. Oke. Bagaimana perusahaan menyimpan dan mengelola data penggajian? Jadi, data penggajian disimpan dalam sistem berbasis komputer yang memiliki enkripsi untuk keamanan data. Selain itu, perusahaan melakukan backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan informasi yang penting. Oke. Lalu, apakah sistem penggajian saat ini sudah menggunakan perangkat lunak tertentu? Eh, untuk itu, iya, perusahaan menggunakan software HRIS atau Human Resource Information System yang terintegrasi dengan data absensi dan perhitungan pajak, sorry. Oke. Lalu, apa aja fitur dari perangkat lunak tersebut? Untuk fitur tersendiri, fitur utamanya meliputi perhitungan gaji otomatis, pencatatan absensi, slip gaji elektronik, laporan pajak, serta manajemen cuti dan pinjaman karyawan. Oke. Apakah ada kendala dalam proses penggajian yang sering terjadi? Untuk kendala yang sering terjadi termasuk keterlambatan input data absensi, kesalahan dalam perhitungan tunjangan, serta gangguan teknis pada sistem penggajian. Oke. Bagaimana perusahaan menangani perbedaan atau kesalahan dalam perhitungan gaji? Jika ada kesalahan, karyawan dapat mengajukan komplain melalui HRD, dan tim keuangan akan melakukan verifikasi ulang sebelum melakukan koreksi pada pembayaran berikutnya. Oke. Siapa saja yang memiliki akses terhadap data penggajian karyawan? Hanya bagian keuangan, HRD, dan manajemen tertentu yang memiliki akses ke data penggajian. Oke. Bagaimana sistem keamanan data gaji karyawan diterapkan? Untuk keamanan diterapkan dengan enkripsi data, penggunaan akses berbasis peran, serta backup data secara rutin. Apakah ada regulasi khusus atau kebijakan internal terkait penggajian? Tentu, perusahaan mengikuti kebijakan ketenagakerjaan dan perpajakan pemerintah serta memiliki regulasi internal terkait penentuan gaji dan tunjangan. Oke, bagaimana proses persetujuan penggajian dilakukan sebelum gaji dibayarkan? Jadi laporan penggajian diperiksa oleh bagian keuangan, diverifikasi oleh HRD, dan disetujui oleh manajemen sebelum pembayaran dilakukan. Oke, apakah karyawan dapat mengakses slip gaji mereka secara mandiri? Tentu, karyawan dapat mengunduh slip gaji melalui sistem HRIS perusahaan. Oke, bagaimana metode pembayaran gaji dilakukan? Apakah transfer bank, tunai, atau yang lainnya? Jadi gaji dibayarkan melalui transfer bank ke rekening masing-masing karyawan untuk memastikan keamanan dan transparansi. Oke, apakah ada rencana atau kebutuhan untuk mengembangkan sistem penggajian yang lebih efisien di masa depan? Iya, perusahaan berencana untuk meningkatkan otomatisasi dalam penghitungan gaji, integrasi dengan sistem keuangan lainnya, serta penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penggajian. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin wawancara kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.